Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukman rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma amma ba'du fa aqul hadratal muhtaramin wal muhtaramin wa alim wa rasul. Semua yang saya hormati dan saya muliakan khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsul Sumus, beliau Bapak Ustaz Nabdul yang saya cintai dan saya muliakan, saya hormati. Tak lupa kepada semua kami, orang tua kami, Bapak Kesamin, Bapak Jaja, Bapak Mudasir, Bapak Abdul Rahman, Bapak Misto, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan semuanya sehidup, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan. Dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan rutinan setiap malam Jumat. Insyaallah kita laksanakan secara kontinu, istiqomah terus menerus sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini kita lakukan semuanya tentu di tengah-tengah kesibukan kita sebagai kepala keluarga yang sebenarnya waktu kita banyak kita gunakan untuk mencari ma'isyah, penghidupan, sandang, pangan dan papan untuk menafkahi diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu artinya kita semua sama-sama paling tidak ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang telah sama-sama kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita masih bisa mengerjakan sebagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, termasuk menghadiri majelis taklim, itu artinya kita tidak lalai di dalam kesibukan kita mengurus keluarga, mencari rezeki, mencari nafkah, ya, masih memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai lalai. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengerjakan hal itunya apa? Harta dan keluarganya, anak-anaknya membuat lalai untuk mengingat Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi banget. Kalau
sampai dia sibuk bekerja dengan dari mencukupi kebutuhan keluarga, tapi kita sampai lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita semua di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah baik secara mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersantumkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar pengumuman dari Ustaz Hanafi, juga senang ya, sempat agak panik tadi. Aduh, besok malam besok malam Sabtu, padahal tadi saya udah rencana sama teman. Besok bantu saya ya untuk mengerjakan ini hari Minggu ini. Sempat saya mikir gimana ini ya, mesti ngatur strategi lagi. Paling menggap-menggapnya Mas Tarno sama Mas Umar ini. Sempat kepikiran ya Allah, tapi ya senang ya, karena yang mengundang beliau Bapak Kiai Haji Ramdhani sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama ini, dan insya Allah kita semuanya bisa menghadiri undangan beliau ya. Semoga tidak ada halangan apapun. Tadi saya sudah membacakan ayatnya. Besok kerjaan buat alasannya ini sama saja senjata makan Tuhan ini ya. Baru saja saya membaca ayatnya ya. Jangan sampai kerjaan itu membuat kita lalai. Ya termasuk itu kan undangan ya. Undangan apalagi diundang untuk sama-sama bersolawat, sama-sama berzikir, sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para ulama tentunya di sana ya. Semoga tidak ada halangan apapun ya. Semoga masalah kerjaan bisa kita handle lah semuanya ya. Bantuannya Mas Tarno bantu. Bercanda sedikit lah tadi, soalnya sempat agak tegang tadi. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama pengajian kita dalam permasalahan ilmu fikih masih seputar pembahasan tentang sunnah hayat. Ya, kita ulangi lagi supaya semuanya hafal. Sunnah hayat dalam salat jumlahnya ada 15. Yang pertama mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kalau ada pertanyaan laki-laki dengan perempuan sama atau enggak, dalam keterangan kita Bajuri di sini ada bahasa, ada kalimat wala farqu bainar rajul wal mar'ah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan biasanya angkat tangan sampai sini. Allahu akbar. Perempuan juga begitu. Wakila, tapi di sini berarti ada pendapat lain. Ya. Kalau perempuan mangkapnya sampai dada. Allahu akbar. Ya. Jadi itu artinya kalau ada perempuan sholat mengangkat tangan sama seperti laki-laki tinggi kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau di dada saja juga nggak apa-apa kalau untuk perempuan. Tapi kalau biasanya sudah kebiasaan mengamalkannya sampai di dada ya sudah segitu aja. Ini artinya untuk pengetahuan, siapa tahu suatu hari di suatu tempat melihat perempuan kotak dulu kayak laki-laki tinggi umpamanya. Nah, jadi kita tidak menyalahkan. Ini pentingnya kita ngaji, pentingnya pengetahuan supaya kita tidak gampang menyalahkan yang padahal itu ada penjelasannya di dalam kitab. Ada keterangannya dalam kitab Bajuri ini. Ya, jadi kalau ada perempuan takbirnya mengangkat tangannya tinggi itu jangan disalah. Memang ada keterangan. Tapi yang umum memang beda. Yang kedua, sunat hayat yang kedua biar hafal semuanya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sedekah. Caranya seperti ini biar hafal lah ya. Terus yang ketiganya apa? Membaca doa iftitah kalau memang memungkinkan. Yang keempatnya membaca ta'awudz kalau memang memungkinkan. Yang kelimanya membaca jahar dan sir pada tempatnya masing-masing. Ya, tidak paham kan maksudnya? Kemarin karena sudah dijelaskan.
Yang keenamnya membaca amin, baik imam ataupun makmum ataupun orang yang sholat sendirian, semuanya disunahkan membaca amin. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ketika kita selesai membaca suratul Fatihah, maka disunahkan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan, disunahkan membaca amin. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya, tadi ke-6 ya sudah ya. Yang ke-7 membaca suratan. Membaca suratan itu bagi siapa? Bagi imam dan sholat munfarid, orang yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak disunahkan membaca suratan. Saya lanjut. Yang ke-8, sunnah hayat yang ke-8 adalah mengangkat tangan saat hendak ruku. Kalau kita mau ruku ini juga disunahkan mengangkat tangan, sama seperti ketika takbiratul ihram. Yang ke-8. Yang ke-9, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, hendak iktidal. Begitu juga ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Selesai tasyahud awal, mau bangun meneruskan rakaat yang ketiga, juga disunahkan mengangkat tangan, sama seperti posisinya ketika takbiratul ihram. Jadi dalam sholat itu ada 4 tempat atau 4 bagian disunahkan mengangkat tangan. Pertama, saat takbiratul ihram, kedua saat hendak ruku, ketiganya ketika bangun dari ruku mau iktidal, keempat ketika bangun dari tasyahud awal mau melanjutkan rakaat berikutnya. Lain daripada itu tidak disunahkan mengangkat tangan sampai iktidal. Cuman papat ya, ingat ya, ingat. Cuman papat. Selain itu tidak disunahkan. Nah, terus pada pembahasan berikutnya saya lanjutkan di sini tadi sampai permasalahan mengangkat tangan. Saya lanjutkan tadi 9 ya, 9. Yang ke-10 membaca takbir ketika mau ruku. Begitu juga ketika bangkit dari ruku, kita membacanya bukan takbir, tapi tasmi atau kalimat sami'allahu liman hamidah. Jadi membaca takbir ataupun tasmi itu hukumnya sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Nah, ini saya sela-selani dengan pembahasan tentang saktah dalam sholat. Jadi disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, saktatus sholat sittatun. Saktahnya sholat itu ada 4. Saktah itu apa? Saktah itu kalau menurut arti bahasa diam, berhenti atau jeda. Jadi ada jeda. Nah, jadi ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ai iftitah. Setelah kita takbiratul ihram, jangan langsung disambung dengan iftitah. Misalkan Allahu akbar kabira. Jangan. Begitu. Allahu akbar, diam sejenak. Ya. Saktatan khafifatan, diam sejenak. Sebentar atau sedikit. Ukuran sebentarnya ini berapa ukurannya? Biqadri subhanallah, sekiranya cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Berapa detik kira-kira? Ya mungkin 3 detik ya. 2-3 detik mungkin ya. Kira-kira ya. Bagaimana ada? 2 detik mungkin ya. Itu ukurannya pokoknya kira-kira kita baca subhanallah itu ya berarti itu berhentinya ya. Berarti caranya begini kira-kira ya. Allahu akbar. Baru kabirul hamdillahi katsiran subhanallah, lanjut. Ya. Selesai. Setelah kita selesai membaca doa iftitah, juga di situ ada saktah lagi, diam sebelum membaca ta'awudz.
Ukuran diamnya juga begitu. Sekiranya cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Nah, setelah kita selesai membaca ta'awudz, sebelum kita membaca Fatihah juga ada saktah lagi. Ya, diam lagi sebentar. Sebelum membaca Fatihah. Jadi janganlah sholat mentang-mentang lagi banyak kerja. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah. Rampung begitu rampung. Wa ana minal muslimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jedanya. Kalau bisa ini dari Allahu Akbar sampai suratan pokoknya kalau bisa nggak pakai nafas. Undang-undang bahasa kerja dewasa. Ya hitung-hitung sambil sholat ya. Ya, jadi pentingnya apa? Ini juga termasuk bagian daripada sunnah hayat. Jadi saktah itu bagian daripada sunnah hayat. Umpama tanpa saktah boleh apa enggak? Ya masalah boleh. Ya sah. Cuma tidak mendapatkan kesunahannya. Nah nanti setelah selesai membaca Fatihah, antara Fatihah dan Amin juga ada saktah juga. Diam jangan langsung walaudhalin amin. Kadang-kadang kalau bocah nih walaudhalin amin. Walaudhalin qulil maghdubi alaihim walaudhalin belum selesai kalau bocah ini amin. Jadi sambar duluan. Itu kalau bocah ya enggak apa-apa namanya bocah. Tapi kalau kita mesti ada saktah, ada diam dulu sebentar. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dari amin ke suratul Fatihah ini khususnya bagi imam ini masih dia. Dari amin ke suratan ini saktahnya saktahnya panjang. Ukuran panjang di sini berapa lama? Sekiranya bagi makmum cukup untuk membaca suratul Fatihah. Jadi kalau ada pertanyaan kapan saatnya bagi makmum membaca suratul Fatihah, bagi makmum saatnya membaca suratul Fatihah adalah ketika selesai membaca amin, imamnya diam, ya, makmumnya membaca Fatihah. Kira-kira nih makmum selesai membaca Fatihah, imamnya lanjut membaca surat. Enggak kelamaan, emang lama kalau memang mau bagus. Enggak apa saja, pokoknya kalau pengen hasil bagus mesti butuh proses yang muncul pertanyaan saat saktah bagi si imam ini karena agak lama, apa dia begitu saja atau bagaimana? Maka di sini disunahkan membaca suratan yang lain boleh. Misalkan nanti mau baca surat Al-Nasr nanti ya. Sebelum membaca surat Al-Nasr boleh membaca suratan surat atau membaca doa boleh. Tetapi dilakukannya secara untuk sendirilah. Istilahnya bahasa gampangnya mengisi waktulah. Sembari menunggu makmum selesai membaca Fatihah, imam sembari berdoa atau membaca suratan yang lain. Lama enggak? Lama. Kalau ada imam orang kayak gini jamaahnya kapok lah. Enggak mau lah makmum sama sudah lama banget. Ya. Ya serba salah. Jadi imam memang serba salah. Praktekkan yang bagus, yang sempurna sholatnya, makmumnya yang terancam kabur ya. Nanti sekiranya makmum selesai membaca Fatihah, baru imam lanjut membaca surat. Setelah selesai membaca suratan juga ada saktah. Jangan begitu selesai membaca suratan misalkan membaca surat Al-Nasr misalkan An-Nasr laka sadruka wa wada'na anka wizraka allazi yanqudhu dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Harus ada jedanya, ya. Diam sejenak. Itu cara ini praktek dalam sholat. Susah ya, susah. Sebenarnya susah sih enggak, sabarnya yang jujur aja enggak sih. Ya sebenarnya gampang prakteknya, tapi sabarnya yang belum ya. Iya, kadang-kadang saya mau sholat kan prakteknya baik sholat sendirian ataupun sholat jamaah kan disunahkan komah kadang-kadang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Belum komah ya, komah aja dulu. Allah pada sholat sendirian. Itu artinya apa? Buru-buru maunya, sabarnya yang belum ada. Pengetahuan sudah ada, dipraktekkan juga nggak susah-susah banget kayaknya. Sabarnya yang belum ada masalah. Itu kalau saya ngerasanya PNT. Jadi sabar yang belum ada, pengetahuan sudah ada, kayak juga nggak susah-susah banget, tapi bawaannya ini bawaannya pengen segera mengeksekusi nih, biar jujur ya. Bawaannya kayak gitu soalnya tanggung. Nah, ya Allah. Lanjut. Setelah selesai membaca suratan, sebelum ruku juga ada saktah. Jadi tepatnya saktah dalam salat itu ada 6. Saudaraku rahimahullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, dilanjut ya. Dilanjutkan ini ya, hampir jam 10. Ini saya agak keluar dari pembahasan. Ini permasalahan dalam salat itu sering banget ada masalah ragu-raguan. Tapi ini bukan pertanyaan dari Ustaz Hanafi, bukan. Tapi ini inisiatif saya sendiri yang mungkin sekali terjadi kepada kita sekalian. Jadi ada permasalahan begini. Bagaimana ketika dalam sholat, ya, ada sebuah keraguan, tapi yang keraguan ini berkaitan dengan rukun. Ya. Di dalam sholat ada sebuah keraguan berkaitan dengan rukun, tapi keraguan itu muncul setelah salam. Artinya begitu selesai sholat muncul ada keraguan. Keraguannya tentang apa? Keraguannya tentang rukun. Misalnya tadi sih baca Fatihah apa enggak ya? Jangan-jangan karena saking buru-burunya langsung baca suratan umpama ini. Itu bagaimana? Perlu nggak diulang sholatnya? Kalau ada orang selesai sholat ragu-ragu, Bang Ito, tadi baca Fatihah apa enggak ya? Buru-buru soalnya nih. Ya. Tidak perlu diulang. Artinya sholatnya sah. Ada lagi misalkan sudah selesai sholat, ragu-ragu. Tadi sih sujudnya 2 kali apa sekali ya? Jangan-jangan ini buru-buru makan siang sholat diringkas sujud cuma sekali. Jangan-jangan. Perlu diulang apa enggak? Enggak bisa. Sholatnya sah. Tapi kalau keraguan ini terjadinya muncul pikiran-pikiran kayak gini setelah sah. Jelas ya? Misalkan yang lain-lain lah, misalkan yang lain-lain, nggak apa-apa. Walaupun itu yang penting jangan ragu tentang niat dan takbiratul ihram. Apabila ada orang ragu tentang niat ataupun takbiratul ihram, sekalipun sudah selesai, sholatnya wajib diulang. Tidak karena niat itu kan yang pokok, ya. Walaupun sudah selesai, tadi niat apa enggak ya? Masa iya ada orang sholat kok ragu tadi niat apa ya? Jangan-jangan niat ini. Kayaknya ya enggak ya, kayaknya lah. Tapi kalau mungkin terjadi, mungkin saja bisa terjadi. Oleh sebab itu telah dibahas sejak lama oleh para ulama. Jadi saya pikir apa saja yang dibahas oleh para ulama itu ada kemungkinan bisa terjadi. Ya, ini berkaitan dengan masalah sholat. Monggo saya serahkan kepada teman-teman rekan-rekan semuanya, barangkali
Mau dilengkapi penjelasannya berkaitan dengan masalah sholat? Silakan. Ya, monggo. Di sini dalam kitab namanya Bajuri, bahasa di sini linahi, ya. Fala tusanu lil ma'mumi, ya. Membaca tidak disunahkan bagi makmum membaca suratan linahi karena dilarang. Nah, tapi saya belum mendapati penjelasan tentang misalkan mau sampai berpotensi membatalkan salat. Tapi jelas lanjutan dari kalimat ini dilarang. Karena dilarang. Kenapa bagi makmum tidak disunahkan membaca suratan bagi makmum? Alasannya karena dilarang. Nah, ini kalimat dilarang ini apa sekedar? Apa sampai berpotensi membatalkan salat? Ya nanti insya Allah saya cari lagi ya. Ini PR buat saya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ya ini pentingnya kita terus menggali ilmu pengetahuan biar sampai kita paham betul berkaitan dengan masalah salat. Ya, jadi kemarin kan pada pertemuan kemarin sudah dibahas sama-sama bahwa seorang makmum tidak disunahkan membaca surah. Nah, tapi muncul pertanyaan, bagaimana seandainya membaca? Ikut rutin suaranya panjang. Jadi kadang-kadang imamnya membaca gitu. Nah, saya kan kadang-kadang baca surat gitu. Nanti insya Allah saya perdalami lagi ya. Ya, saya tentu ini Pak permasalahan tentang sholat. Saya nggak mau ceroboh, tergesa-gesa, terburu-buru ya. Insya Allah sampai nanti saya menemukan penjelasannya, insya Allah saya sampaikan. Untuk yang mengucapkannya ada 4. Apakah Empat-empatnya sama? Ya. Ukurannya gitu, standarnya sama. Ya. Jadi kalau kita mau disentuhin, kalau seandainya mau disentuhin tangan kita ini, ujung jari kita ini nyentuh telinga bagian atas. Ya, kalau misalkan mau disentuhin, istilahnya lurusnya gitu, sejajar, ya, sama, ya, sama tingginya. Hadba baik bahasanya. Di penjelasan lebih detailnya itu ujung jari kita ini sampai telinga bagian ibu jari kita ini kira-kiranya di sini. Ya. Kalau bahasanya cendir kuping di sini, ya. Kira-kira ini kalau mau disenggol ini atau lurusnya. Ada lagi. Ada lagi. Iya. Niatnya beda gitu lupa. Niat beda Antara pengucapan dan tegate beda gitu. Dulu saat kita tolong ya perhatikan dulu pas pembahasan tentang niat, bagaimana bagi kita yang terbiasa melafazkan niat. Misalkan mau sholat maghrib kan biasanya kita usolli fardhu maghrib di salah rakaat mustaqbilan dan ada imam melihat baru Allahu akbar. Saat takbiratul ihram di situ kan saatnya nih niat di dalam hati. Saya sendiri juga setuju. Pertanyaannya kan begini ya, bagaimana apabila yang kita ucapkan, ya niat yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram dengan yang ada di dalam hati itu beda. Mau sholat maghrib usolli fardhu isya ini rakaat mustaqbil qiblat ada imam Allahu akbar. Enggak apa. Yang penting yang ada di dalam hati ini sesuai dengan sholat yang sedang dikerjakan. Walaupun secara lisan beda. Mau sholat maghrib kan baca sholat isya. Usolli fardhu isya ya ada Allah akbar di dalam hati. Oh iya sholat maghrib. Enggak apa-apa itu pernah terjadi. Saya sendiri juga pernah. Tapi saya ngomong itu enggak apa-apa bukan karena saya menjalankan PRT, tapi berdasarkan keterangan. Kebetulan saya diuji. Oh iya ya, ternyata mungkin sekali terjadi yang kayak gini. Kadang mulutnya juga kecelet atau Iya. Enggak apa-apa ya, jelas ya. Apabila kita niat sholat, ya antara yang dilafazkan atau yang diucapkan sebelum takbiratul ihram dengan yang di dalam hatinya itu beda,
Ya, asalkan dengan catatan yang di dalam hati ini sesuai dengan yang dikerjakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dibalik. Mau sholat maghrib, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilat qiblat adaan ma'mum al-islam. Allahu Akbar dalam hati. Punya sholat isya. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak sah. Ya. Karena bukan. Karena yang berlaku ini yang di dalam hati, bukan yang di lisan. Kalau di lisan ini sekedar membaca. Paham ya? Jangan sampai kebalik. Paham mas? Tadi ya. Ya. Ada lagi nggak? Biar jelas kalian. Soalnya berkaitan dengan sholat. Ada lagi? Nah iya, ini masalah Iya. apa kan baca surat imam. Iya. Terus kan kalau Jumat itu kan ada apa itu yang terakhiran itu surat Al-A'la apa ya? Iya. Sebelumnya Musa gitu kan. Iya. Padang jawab Alaihissalam. Alaihissalam Iya. itu hukumnya Nanti ya, itu jujur aja dalam masalah itu saya masih shock karena selama ini baru ikut-ikut saja, tapi saya sering juga nggak ikut karena saya merasa belum tahu pengetahuannya. Jadi akhirnya wala ya kuma laisa laka bihi ilm, ya. Jangan ikut-ikut saja apa yang tidak ada ilmu pengetahuannya. Jadi ya saya nggak mau ikut-ikut ya. Tapi saya juga belum berani berkomen. Istilahnya itu nggak benar. Jadi ketika saya merasa syak, merasa ragu, walaupun saya tidak mengikuti, tetapi saya tidak menyalahkan. Namanya syak ya. Tapi saya juga nggak ikut kalau masih syak ya. Jadi artinya ya untuk saat-saat ini saya merasa setiap apa yang saya amalkan itu harus ada pengetahuan yang jelas. Ya. Tidak boleh ya, mohon maaf. Tidak boleh posisi saya seperti sekarang ini ngamalin sesuatu cuma ikut. Tidak boleh. Ya. Untuk saya ya, mohon maaf banget. Tapi kalimat saya jangan ditafsirkan yang terlalu manjang-manjang. Itu rahasia saya. Saya ngomong kayak gini. Untuk posisi saya sudah tidak boleh mengamalkan sesuatu hanya ikut saja. Harus tahu persis. Ya. Walaupun itu enggak lewat kitab, tapi saya mendengarkan langsung dari guru misalnya. Ini saya begini. Itu sebabnya ketika saya melihat sesuatu yang saya syak ragu, saya nggak ngikutin, tetapi saya tidak berani mengatakan itu salah. Ya diam, ya syukur, ya jelas ya. Itu PR buat saya. Jadi kalau semua pertanyaan bisa saya terjawab, nanti ya nyalain aturan. Jadi yang bagusnya ya 4 pertanyaan, 1 terjawab, 3 PR. Itu yang bagus. Ya, jadi kalau 4 pertanyaan semua bisa terjawab, itu udah nyalahin aturan. Ya, nyalahin aturan ulama-ulama ahli tasawuf dan ulama-ulama ahli fikih. Yang paling bagus adalah sekian pertanyaan, sekiannya terjawab, sekiannya terjawab. Ya, itu yang paling bagus. Ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata saya yang kurang berkenan pada hati saudara-saudara sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.